Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nas Ahmad Sukri Eskep akan menyampaikan materi tentang asuhan keperawatan pada pressure injury atau yang biasa kita kenal dengan luka tekan. Selama 20 menit ke depan, saya akan menyampaikan materi ini pada kesempatan yang berbahagia ini dalam pelatihan CPWETN yang diadakan oleh DPW Bapakna Provinsi Lampung. Seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa luka tekan itu banyak terjadi, khususnya pada pasien-pasien yang mengalami atau menjalani bed rest total. Dan mengapa perlu kita bahas atau kita atasi? Karena memang luka tekan dapat menyebabkan komplikasi yang lebih fatal. Untuk itu, kita akan membahas mulai dari definisi, etiologi, atau penyebab, patofisiologi, derajat luka tekan, pengkajian luka tekan, termasuk pengkajian resikonya, dan penanganan pada luka tekan. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat kejadian luka tekan yang terjadi. Misalnya pada kasus di ruang ICU, karena pasiennya tidak sadar dan bed rest lama. Pasti akan kita tanda bertanya-tanya, kok bisa ya terjadi? Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau teman-teman ingin tahu bahwa yang namanya luka tekan atau pressure injury merupakan satu area yang terlokalisir atau terpusat dengan jaringan yang mengalami nekrosis. Jadi gara-gara ada penekanan yang lama terjadi nekrosis. Biasanya terjadi pada penekanan yang menonjol atau pada tulang yang menonjol, apalagi pasien-pasien yang kurus. Sebagai akibat dari itu tadi tekanan yang lama karena bed rest yang lama atau bed rest total, sehingga terjadi penekanan pada kapiler kulit. Nah, bagaimana dengan penyebab-penyebab sendiri yang bisa yang memungkinkan terjadinya luka tekan? Ada dua bagian yang kita pisahkan. Yang pertama penyebab ekstrinsik, yang kedua penyebab intrinsik. Nah, kalau penyebab ekstrinsik itu dari luar, yang jelas tadi yaitu tekanan ya, tekanan lama pada tulang menonjol ini ya, sehingga menyebabkan iskemik pada bagian kulit, kemudian akhirnya terjadi nekrosis atau matian jaringan. Ini bisa terjadi pada posisi terentang, miring, atau bahkan tengkurap sekalipun. Yang umumnya terjadi adalah pada bagian tulang ekor atau tumit atau bahu atau betis. Nah, kemudian selain tadi adanya tekanan, yaitu yang kedua penyebab ekstrinsiknya adalah tekanan atau pergeseran dan pergesekan. Kalau pergeseran itu misalnya ada pasien yang posisinya tadinya posisi duduk, kemudian karena kekuatannya lemah jadi dia bergeser atau turun. Nah, itu yang namanya bergeser. Tapi kalau pergesekan misalnya kita memindahkan atau menggeser atau memberikan tekanan saat kita memindahkan atau menggeser sehingga terjadi gesekan tadi. Sama itu akan menyebabkan iskemik pada kulit sehingga terjadi lama-kelamaan terjadi nekrosis. Kemudian yang ketiga yaitu kelembapan yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan maserasi pada kulit. Kenapa terjadi kelembapan yang tinggi? Bisa jadi karena beser atau inkontinensia urin, kemudian adanya luka atau adanya drain pada luka, dan yang terakhir pasien mengalami banyak keringat. Dan untuk penyebab intrinsik ada beberapa hal. Yang pertama adalah usia, karena semakin
bertambahnya usia bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya dekubitus tadi. Kenapa? Karena terjadinya penurunan tingkat albumin atau penurunan kualitas atau elastisitas kulit pada pasien-pasien yang berusia lanjut, sehingga terjadinya penurunan sirkulasi pada kapiler kulit. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah suhu tinggi. Suhu tinggi ini dapat menyebabkan iskemik pada kulit. Yang ketiga yaitu nutrisi. Nutrisi pasien, kita lihat kalau pasien ini mengalami malnutrisi akan mempengaruhi nilai albumin serumnya. Sehingga dengan malnutrisi albumin serumnya akan mengalami penurunan. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya dekubitus. Dan yang keempat adalah tekanan antar permukaan meningkat karena terjadi sumbatan pembuluh darah kapiler. Nah, itu yang menyebabkan dekubitus. Dan ada beberapa penyebab lain yang bisa mempengaruhi terjadinya dekubitus atau luka tekan, yaitu penurunan persepsi sensori. Ini biasanya pada pasien-pasien yang mengalami neuropati, pada pasien DM atau kencing manis. Yang kedua imobilisasi dengan penyebab karena dia bisa operasi atau memang ada penyakit lainnya. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan fisik, bisa jadi karena kelemahan atau cacat pada pasien tersebut. Jadi dari beberapa penyebab luka tekan ini beberapa dapat kita cegah dan beberapa dapat kita modifikasi sehingga tidak terjadi luka tekan. Dan kalaupun terjadi luka tekan, kita dapat meminimalisir komplikasi dari penyakit luka tekan. Dan sebelum kita menangani pasien luka tekan, kita juga perlu mengetahui derajat luka tekan dan patofisiologi dari luka tekan, sehingga kita dapat melakukan pengkajian dan penanganan luka tekan dengan tepat. Demikian untuk definisi dan etiologi. Selanjutnya akan kita teruskan untuk membahas patofisiologi dari luka tekan.